Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Awal mulanya kita melihat seorang anak bernama Stefani yang ditinggal orang tuanya sejak kecil. Dia tinggal sendirian, dan setiap hari dia mengerjakan semuanya sendiri, ditemani oleh boneka-bonekanya, bernama Francis. Meskipun sendirian, dia sudah bisa mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Suatu hari ketika Stefani melihat televisi, dia melihat situasi dunia yang sedang kacau, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengacaukan dunia. Masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah supaya aman. Tetapi Stefani tidak mengerti akan hal itu, dan dia kembali melihat kartun. Meskipun dia mandiri, dia masih sering ceroboh dan membuat kekacauan di rumah. Tetapi dia masih tetap bahagia meskipun tanpa orang tuanya. Suatu hari ketika Stefani sedang membuat jus, dia mendengar suara datang dari lantai atas. Ketika dia melihat tangga, ada bola yang jatuh dari atas, seolah-olah ada yang mengajaknya untuk bermain. Dia meneriaki orang itu supaya pergi, dan kembali ke dapur. Sayangnya dia kurang berhati-hati, jadi dia menginjak pecahan kaca. Dia berteriak kesakitan, tetapi karena tidak ada yang membantunya, dia berjalan ke atas dan mencari perban untuk mengobati lukanya. Di malam hari, dia menyiapkan makan malam untuk 4 orang, yaitu untuk orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Kemudian dia bersiap-siap untuk tidur dan membacakan dongeng untuk Francis. Keesokan harinya, Stefani menaruh Francis di lantai dan meminta dia untuk bermain petak umpet. Dia kemudian bersembunyi di tenda buatan, dan di sana dia melihat foto ibunya. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti monster dari luar rumahnya. Dia ketakutan, dan menutup mulutnya supaya tidak bersuara. Monster tersebut mendatangi Stefani, tetapi kemudian pergi ketika dia tidak menemukan siapapun. Setelah beberapa saat, Stefani keluar dan melihat jendela. Tetapi dia tidak melihat apapun, dan menganggap monsternya sudah lari ke hutan. Dia kemudian berkata kepada Francis kalau monsternya tidak suka keributan, jadi mereka harus tetap diam. Kemudian di siang hari, dia bermain bola dengan Francis. Dia melihat ada kelinci peliharaannya, Mr. Hopper keluar dari kandang. Dia menyuruh Mr. Hopper untuk tetap di sana sambil dia mengambil makanan. Dia kemudian menuangkan saus tomat di mangkok dan pergi ke Mr. Hopper agar dia mau kembali ke kandang. Tetapi Mr. Hopper tidak mau dan dia kabur ke hutan. Malam harinya, ketika Stefani bersiap untuk tidur, lampunya tiba-tiba padam. Dia menjadi ketakutan, dan dia pergi ke kakaknya, Paul, dan memegang tangannya. Tangan itu tampak seperti sudah mati, tetapi ketika Stefani meminta perlindungannya, tangannya tiba-tiba menggenggam tangan Stefani, seolah-olah Stefani mempunyai kuasa atas Paul. Kemudian dia mendengar suara keras dari jendela. Dia mendatangi jendela itu dan melihat ada darah. Dia mengikuti jejak darah itu, dan ternyata itu adalah Mr. Hopper yang sedang terluka. Stefani menjadi marah, dan dia pergi ke kamar Paul kemudian memarahinya karena kelincinya mati dan orang tuanya pergi. Dia mengambil tongkat dan memukuli Paul, tetapi selimutnya terbuka dan menunjukkan wajah Paul yang telah membusuk. Keesokan harinya di malam hari, hujan turun dan membuat lampu padam kembali. Stefani pergi ke bawah tanah untuk mengambil lilin, kemudian dia melihat mesin cucinya bergerak, seolah-olah ada orang di dalamnya. Dia menjadi takut, dan lari ke tendanya untuk bersembunyi dan tertidur. Kemudian dia terbangun oleh suara di depan pintu. Ketika dia keluar dari tendanya, dia melihat air di dalam, dan dia berpikir ada orang yang menyelinap ke dalam rumahnya. Ketika petir menyambar, ada orang di belakang Stefani. Karena takut, dia lari ke kamar mandi untuk bersembunyi di sana. Orang itu mendatangi kamar mandi, dan Stefani menutup mulutnya supaya dia tidak berteriak. Tetapi ternyata orang itu adalah ayah dan ibunya, Eric dan Jane yang telah pulang ke rumah. Mereka kemudian tidur bersama karena Stefani kangen dengan mereka. Besoknya, Jane mengganti bajunya di depan Stefani yang sedang tertidur. Tetapi Stefani telah terbangun, dan dia melihat ada luka di perut ibunya. Lalu dia melihat ayahnya yang sedang membangun pagar di sekeliling rumah. Ayahnya berkata kalau dia harus menjaga keluarganya dari monster. Kemudian dia lari ke kamar Paul, tetapi tidak menemukan kakaknya. Dia lari ke hutan untuk mencari Paul, dan dia menemukan kuburan Paul yang dibuat oleh orang tuanya. Dia menjadi marah dan membongkar kuburan itu, tetapi orang tuanya memanggilnya. Ketika dia kembali ke rumah, ibunya memarahinya untuk tidak keluar dari pagar tanpa seizin mereka.
Tetapi dia berkata kalau dia ingin Paul kembali ke rumah. Keesokan paginya, ketika sedang makan pagi, Stephanie bertanya mengapa mereka meninggalkan Stephanie sendirian. Jean berkata kalau dia berpikir Stephanie telah ditangkap oleh monster. Stephanie kemudian bercerita kalau monster itu ada di hutan, dan dia akan mendatangi mereka jika ada kekacauan atau keributan di dalam rumah. Di malam harinya, mayat Paul mendadak ada di kamarnya, dibawa oleh makhluk yang tidak terlihat. Eric dan Jane sangat sedih melihat ini, karena mereka baru saja menguburnya. Tetapi Stephanie bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian bertanya kepada mereka apakah monsternya yang membawa Paul kembali, dan Eric menjawab iya. Dia juga mengatakan kalau monsternya mengikuti Stephanie kemanapun mereka pergi. Kemudian dia tidak sengaja masuk ke kamar orang tuanya, dan melihat potongan koran tentang anak kecil yang membuat kekacauan. Dia melihat buku di meja, dan ternyata Jane sedang meneliti tentang operasi otak. Dia mendengar langkah ibunya, dan bersembunyi di bawah meja. Ketika ibunya melihat buku tersebut, dia menjadi gusar dan membuang buku itu. Setelah itu Stephanie sedang mandi, kemudian Eric mendatangi dia. Dia menjelaskan kepada Stephanie kalau monster tersebut merupakan hasil dari pikirannya buruk Stephanie. Jadi dia harus mengontrol pikirannya dan tidak terbawa emosi. Stephanie pun menurut kepada ayahnya, dan dia bertanya mengapa dia ditinggal sendirian. Eric berkata kalau mereka takut, dan tidak tahu bagaimana menyelamatkan Stephanie. Malam harinya, Stephanie terbangun dan mendengar orang tuanya mencari cara untuk mengontrol Stephanie. Eric yakin kalau Stephanie bisa mengontrol pikirannya, tetapi Jane berpikir kalau dia harus mengadakan operasi otak kepada Stephanie. Eric tidak setuju, karena Stephanie bisa mati. Stephanie yang mendengar semua percakapan itu, tidak berbicara apa-apa, dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Kemudian dia bermimpi mendengar suara di pintu. Dia mendatanginya, dan mendadak pintu tersebut terbuka. Ketika dia mendekatinya, pintunya tertutup. Tetapi dia tidak takut, dan membuka pintunya. Di sana dia menemukan hantu ayahnya, dan Stephanie menjerit karena kaget lalu terbangun dari mimpinya. Stephanie menjadi takut hal tersebut akan menjadi nyata, jadi dia turun mendekati pintu tersebut. Untungnya, orang tuanya masih hidup dan memeluknya. Stephanie memberitahu kalau monsternya membunuh ayahnya di mimpinya, dan ketika dia mengucapkan hal itu, pintunya terbuka dan menyeret Eric masuk ke pintu itu. Jane kemudian mengajak Stephanie untuk bersembunyi di dalam lemari, dan Stephanie meminta Jane untuk diam dan tenang supaya monsternya tidak tahu mereka ada di mana. Setelah sekian lama, Jane mengecek pintunya dan seolah-olah semua tampak tenang. Ketika Jane mengajak Stephanie untuk keluar, dia ditarik oleh kekuatan gaib. Stephanie menjadi ketakutan, dan dia pergi ke kamarnya mengambil Francis lalu melompat dari jendela. Kakinya terluka, tetapi dia berusaha untuk lari dan naik ke tangga. Eric dan Jane mencoba mencegah Stephanie, tetapi Eric terlempar. Hanya Jane yang berhasil menggapai kaki Stephanie dan menariknya ke pelukannya. Ketika mereka berada di tanah, monster aneh dengan tentakel berusaha mengepung mereka. Stephanie berusaha kabur, tetapi Jane mencegahnya. Sehingga Jane mengeluarkan kloroform dan menaruhnya di hidung Stephanie, membuat dia pingsan. Ketika dia tertidur, Jane berkata kalau Stephanie adalah monsternya. Keesokan harinya, Stephanie terbangun dan meminta maaf kepada orang tuanya karena lari dari rumah. Eric kemudian berkata bahwa ada monster di dalam tubuh Stephanie yang mengontrol pikiran Stephanie. Dengan bantuan bola logam, dia berusaha menghipnotis Stephanie untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap Paul. Kemudian Stephanie mulai bercerita, ketika mereka menyiapkan hiasan labu untuk Halloween, Paul menggodanya, dan dia kemudian menyerang Paul dengan sekuat tenaga. Mendengar hal ini, Jane kemudian membius Stephanie dan membawanya ke ruang operasi. Jane memulai operasinya, tetapi Eric masih tidak yakin. Jadi Jane berkata kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Stephanie. Sayangnya ketika operasi baru saja dilakukan, Stephanie terbangun dan menghancurkan seluruh peralatan medis dengan kekuatannya. Malam harinya, Eric melihat televisi bahwa operasi yang sama telah dilakukan di negara lain, dan hasilnya menjadi sangat buruk. Para dokter dan tenaga medis terbunuh dalam serangan tersebut. Pembawa berita tersebut juga berkata kalau operasi adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan dunia, dan harapan tersebut telah gagal. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan membunuh anak-anak tersebut.
Di pagi harinya, Stephanie menjalani harinya seperti biasa. Eric dan Jane kemudian berusaha membunuh Stephanie dengan menaruh racun di minumannya. Eric kemudian mengajak Stephanie untuk menemani dia berjalan di hutan. Di sana, Stephanie meminta maaf karena telah melukai ayahnya, dan Eric memaafkannya. Setelah itu, Eric meminta dia untuk meminum minuman tersebut. Tetapi ketika dia mau meminumnya, ada kekuatan aneh yang melempar botol tersebut. Dia kemudian dikontrol oleh monster itu dan menyerang Eric. Eric kemudian mengeluarkan pistol dan menembak Stephanie berulang kali. Setelah kejadian brutal itu, Eric pulang ke rumah dan sangat menyesal telah melakukan itu. Akan tetapi ketika dia mau menguburkan Stephanie keesokan harinya, dia melihat Stephanie sedang berdiri di depan pintu. Eric tampak senang melihat anaknya hidup kembali, tetapi Stephanie langsung melemparnya ke jendela. Kemudian dia menemukan Jane, dan mengangkat dia sambil membenturkan tubuhnya di dinding. Setelah itu, dia menusukkan pisau dan menghancurkan tubuh Jane, sambil berkata kalau mereka seharusnya tidak kembali. Kemudian dia menghancurkan rumahnya dengan kekuatannya, dan menyeret kedua tubuh orang tuanya ke kuburan Paul. Dia kemudian juga menghancurkan rumah di sekitarnya, serta menginjak Francis, yang menandakan kalau monster telah mengambil alih tubuhnya. Sama seperti anak-anak lain di seluruh dunia yang menghancurkan bumi.